Bang Liau, cerpen Bambang Karyawan YS. Aroma itu terlihat akrab denganku. Selalu ada kerinduan menanti fajar untuk menyambut aroma itu. Aroma asin dan amis yang selalu menuntunku untuk melanjutkan hidup dan menikmati rangkaian angka dan huruf di bangku sekolah. Kalau kau ingin sekolah, kau carilah uang sendiri. Bantu emak di Bang Liau. Iya, aku selalu berjuang dengan waktu untuk bisa menikmati indahnya, menikmati rangkaian huruf dan angka di bangku sekolah bersama teman-temanku. Di tempat inilah aku bertarung melawan hari untuk bisa mengumpulkan uang, untuk membayar kebutuhan yang harus kupenuhi untuk biaya sekolah. Bang Liau merupakan bangunan di sepanjang bibir sungai atau laut dengan pelantar luas yang menjorok ke air. Bangunan ini disangga puluhan tiang batang nipah setinggi kurang lebih 4 meter. Bang Liau biasanya dibangun di sepanjang bibir sungai atau laut dengan pelantar luas yang menjorok ke air. Bang Liau dulu bertebaran di tempat tinggalku yang kukenal dengan nama Sinaboy. Kata orang-orang Sinaboy, dulu surga ikan bagi nelayan, pernah terkenal sampai ke mancanegara. Daerah yang berada di bibir Selat Malaka dan hanya berjarak puluhan mil dari Malaysia, merupakan salah satu daerah termiskin di Riau. Bahkan bau amis ikan yang dulu akrab di penciuman para pendatang ke daerah ini juga telah menghilang. Pelabuhan Sinaboy dulunya sangat ramai karena pantai berkedalaman 20 meter lebih sehingga kapal-kapal besar bisa singgah. Tapi sekarang kedalaman pantainya hanya 0 meter jika surut dan paling-paling 1-2 meter jika pasang. Akibatnya tidak hanya kapal saudagar yang tidak lagi bisa singgah di kota ikan itu, tetapi juga banyak warga Sinaboy pindah ke tempat lain mencari kehidupan baru karena menggantungkan hidup dan hasil laut di kampung halaman tidak lagi memungkinkan. Kini hanya tinggal beberapa Bang Liau yang masih bertahan dengan tetap memancarkan aroma asin dan peneman camar berterbangan bermain dengan air laut. Ada irama kehidupan yang teratur kunikmati di sini. Mendengar bunyi pompong merapat, bunyi tapak-tapak kaki tidak beralas menjejaki pelantar, melihat ikan-ikan yang menggelepar, dan para pekerja di Bang Liau yang berlalu lalang dengan kesibukannya. Mereka yang tadinya tidur-tiduran di balai-balai di atas pelantar segera bergegas turun. Box-box ikan berwarna orange disusun berjajar, ditimbang pun dipasang. Tak lama kemudian, bakul-bakul ikan yang terbuat dari rotan segera diangkut dan hasil tangkapan ikan diserahkan di lantai pelantar yang terbuat dari kayu. Udang dan ikan lantas dimasukkan ke dalam gentong plastik besar berdiameter 1 meter yang sudah berisi air. Setelah itu udang dan ikan diambil menggunakan tampi dan langsung ditimbang. Kemudian disortir, langsung dimasukkan ke box-box ikan yang sudah diberi es batu. Ya, begitulah aku yang selalu setia mengikuti dan menikmati irama nelayan, dan akan selalu tetap setia berteman aroma asin dan amis itu. Aroma yang dibawa nelayan di pompongnya, beragam aroma ikan kurau, senangin, bawal putih, bawang hitam, tenggiri, ikan duri, lomek, udang merah, udang putih, dan ketang. Aku juga terbiasa menikmati aroma beragam ikan asin, mulai dari ikan sebelah, lomek, tenggiri, ikan sisik, dan ebi yang telah menyatu dengan aroma tubuhku. Namun bukanlah alasan itu sebenarnya yang menjadi alasanku berlama-lama sambil menikmati aroma amis di Bang Liau. Ada yang selalu tunggu. Setiap titik hitam kecil di lautan yang lama-kelamaan bergerak menuju daratan. Kain bekas yang dijadikan bendera berkibar-kibar ditiup sang bayu. Perlahan kapal pompong nelayan merapat ke Bang Liau. Itulah saat yang selalu kutunggu. Kabar yang selalu kunanti dari setiap nelayan yang pulang dari melaut untuk membawakan kabar tentang ayahku. Ayah, aku rindu.
Hanya lirih yang bisa kuucapkan. Kelirihanku kadang kulampiaskan dengan berteriak-teriak sekuatnya, memanggil sebutan ayah di tepian Bang Liau. Terasa melegakan ketika endapan rindu kuhempaskan bersama gelombang. Harapan yang kuinginkan hanyalah suaraku akan menggema dan bersahutan, dan ayahku akan mendengarkannya dan akan segera kembali menyambut panggilan suaraku ini. Aku tidak berani mengeluarkan kata rindu itu di hadapan emak. Emak akan marah bila ucapan segala hal yang berhubungan dengan ayah didengarnya. Aku pernah mendengar alasannya. Emak tak mau mendengar lagi kau sebut nama ayahmu. Itu masa lalu. Emak menegaskan tanpa memberi alasan. Lambat laun, aku mulai mengerti mengapa emak melakukan itu. Menurut emak, ayah malam itu melaut tidak pamit dan emak sudah melarangnya untuk melaut. Walaupun menurut emak itu hanya masa lalu, tetapi bagi masa laluku itu harus kurangkai kembali dengan kejelasan. Aku selalu ingin berlama-lama di Bang Liau, karena dari sinilah ayahku akan turut melaut dan kembali dari melaut. Dari sini pula lah aku akan menyambut ayahku pulang. Aku tidak pernah yakin kalau ayahku telah mati. Bagiku, orang kalau dibilang telah mati harus ada jasad dan makamnya. Makanya aku selalu tidak pernah percaya kalau ayahku telah mati. Aku selalu berlama-lama di Bang Liau, dan fajar sampai senja menikmati aroma laut sambil berharap ayah yang akan menyapaku. Siti, ini ayah nak. Bagaimana kabar emak? Ayah, Siti rindu sama ayah. Siti punya ayah seperti teman-teman Siti. Itulah anganku yang selalu berada di kepalaku. Kalimat itulah yang selalu kuhafal dan kuhayalkan. Aku merasa kecemburuan luar biasa ketika melihat teman-temanku di Bang Liau menyambut ayahnya pulang. Aku selalu memperhatikan setiap gerak yang dilakukan temanku, mulai dari melambaikan tangan dari tepian Bang Liau, memeluk ayahnya dan membantu membawakan ikan yang disandang di bahu. Ayah, Siti rindu. Kata-kata itu terungkap dalam igawan-igawanku. Biasanya emak akan memukul dan membentakku. Sudah berapa kali emak bilang, jangan pikirkan ayah kau lagi. Ayah kau sudah mati. Aku hanya tertunduk mendengarkan ocehan emak. Namun hatiku selalu mengatakan, ayah belum mati, mak. Aku terus bertanya pada nelayan yang baru pulang melaut. Ada nampak ayah, Pak Cik? Selalu jawaban yang kutemukan hanyalah gelengan. Aku mendapatkan cerita dari Pak Cik kalau ayahku adalah nelayan pejuang. Nelayan yang perjuangkan pelarangan penggunaan pukat harimau yang merusak lingkungan alam dan kelanjutan kehidupan ikan. Satu kapal pukat harimau bisa menghasilkan setidaknya 2-4 ton ikan sehari. Karena menggunakan peledak, tak hanya ikan-ikan bagus yang diambil, tetapi juga telur-telur ikan pun bisa dibawa. Inilah yang kian membuat jumlah ikan drastis turun. Pak Cik bagiku harapan untuk mendekatkanku tentang ayah. Dengan kelopak mata yang sudah tua mulai turun dan terlihat guratannya menghitam. Kemudian alis mata dan kepalanya yang sudah mulai ditumbuhi rambut putih. Tetap saja anak matanya masih melihat dengan tajam dan tanpa memakai kacamata. Matanya sesekali tertuju kepada setiap kapal nelayan yang melintas di Selat Sinabung dan juga para warga yang datang di kedai kopi itu. Nelayan pribumi yang setia dengan Selat Sinabung ini sesekali menghisap dalam-dalam rokok kretek yang ada di jari tangannya. Kemudian dilepaskannya secara perlahan-lahan, dan bibirnya yang sudah hitam akibat dimakan usia dan juga akibat panasnya bara rokok yang menjadi temannya selama melaut. Ada berita kapal ayah kau ditenggelamkan nelayan pemakai pukat harimau. Berita itu kadang membuat naluri dendamku ingin membalas perbuatan pelaku yang telah membuat ayahku celaka. Aku pernah nekat ikut melaut dengan sembunyi di bawah terpal kapal kayu, Pak. Aku saksikan malah memelukku, terasa ayah memelukku dengan selimut sayangku. Suara lirihku mengejutkan Pak Cik yang nekat mengikuti kapal kayuku. Aku habis-habisan dimarahi emak dengan tindakan nekatku. Melihat tingkahku yang selalu bertanya-tanya tentang kemana gerangan ayahku. Suatu ketika emak memberiku kejutan padaku. Siti, inilah ayah yang selama ini kau cari. Emak harap jangan kau tanya-tanya lagi ayah kau tuh. Benarkah ini ayah yang Siti cari, mak?
Mak hanya diam dan memelototkan matanya yang sulit ku mengerti. Aku hanya perlu jawaban ya atau tidak. Bahagiakah ini? Ayah, ayah. Aku mencoba menyapanya. Tidak ada getaran rindu dan haru, tetapi ku coba menyebut namanya. Terasa hambar. Aku memang belum terbiasa. Entahlah, mungkin aku butuh waktu untuk menerima sesuatu yang baru. Di Bang Liau aku tahu kalau lelaki itu bukan ayah kandungku. Aku juga baru tahu istilah ayah tiri dari Pak Cik yang biasa menemaniku berlama-lama di Bang Liau. Mak kau kawin lagi, makanya lelaki itu mak kau panggil ayah juga. Aku mencoba memahami dan mendalami arti punya seorang ayah, walaupun hanya seorang ayah tiri. Aku kembali memoriku saat melihat teman-temanku yang menyambut ayahnya di Bang Liau dari melaut. Aroma lelaki yang tidak pernah kurasakan mulai terhirup sehari-hari denganku. Aku merasa getaran-getaran yang belum pernah kurasakan sebelumnya, apalagi saat ayah tiriku mulai membelai pipiku. Ada desaran halus yang memenuhi pori-poriku. Inikah belayan kasih sayang sering kulihat dan kurindukan ketika melihat teman-temanku berdekatan dengan ayahnya. Ayah tiriku mengajakku ke Bang Liau, katanya untuk melihat tangkapan ikan nelayan. Mendengar kata Bang Liau, aku langsung saja mengiyakan. Walau hari telah menuju malam, seperti yang pernah ku bilang, Bang Liau memang telah sangat menyatu dengan diriku. Apapun yang berbau dengan Bang Liau dengan segala kehidupan yang selalu membuatku ingin menambatkan diriku. Kita tunggu sebentar. Baring-baring sebentarlah kau di balai itu ya. Ayah tiriku berkata sambil menikmati sepoi angin malam. Aku terlelap dan dalam lelapku aku melihat seorang lelaki yang tersenyum mendekapku. Dia mengatakan kalau dia ayahku. Dia bercerita banyak tentang perjuangannya melawan pukat harimau. Dia mengatakan orang yang menenggelamkannya, dia diam saat. Bangun, bangun, Siti bangun, dialah orangnya. Aku tergeragap dengan kekakuan tubuhku yang telah terhimpit dengan tubuh orang. Aroma tubuh yang mulai ku kenal. Ternyata dia ayah tiriku. Dengan sekuat tenaga, aku jengkangkan badan ayah tiriku dan dengan membabi buta aku hantamkan kayu yang ada di samping tubuhku. Aku berlumuran darah dan aku hempaskan ayah tiriku ke laut dengan lumuran darah yang memenuhi tubuhnya. Dalam kekalutan ku melihat simbahan darah. Aku melihat senyuman itu kembali dari kejauhan di malam yang bertaburan bintang ke bintang. Ayah tunggu, Siti mau ikut ayah. Aku berlarian meninggalkan Bang Liau dan berlari mengejar senyuman itu. Lama-lama aku mendengar suara memanggil namaku. Siti gila, Siti pembunuh. Aku tak peduli dengan sebutan itu. Aku terlalu bahagia dengan berjumpa dengan ayah. Ayah, ayah, tunggu Siti ayah.